Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RCTV yang berbahagia, alhamdulillah sekarang kita kembali di acara Ramadan Menyapa yang akan disampaikan oleh Profesor Bapak Dr. Haji Sumanta MA selaku Guru Besar di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa RCTV yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Ramadan Menyapa, program yang diselenggarakan atas kerjasama LP2M, YIN Syekh Nurjati Cirebon, dan RCTV. Program yang sangat inovatif yang bisa mencerahkan kita semua. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya sampai akhir masa. Para pemirsa yang berbahagia, tema kali ini yang disampaikan oleh LP2M adalah bagaimana membentuk kepribadian yang paripurna melalui kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. 3 variabel ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadirkan di muka bumi melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Ada suatu ayat yang tertera dalam surat At-Tin, disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tentu saja bentuk yang paling sempurna ini terdiri dari unsur materi dan unsur immateri yang bersifat physically, yang nampak mata, maupun yang tidak nampak, yang immateri. Dan ini merupakan kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa piranti transmisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk bisa menjadi makhluk ahsan takwim, makhluk yang paling sempurna, ya. Atau dalam bahasa lain disebutkan al-insan al-kamil, manusia yang paripurna. 3 elemen itu yang dimiliki oleh manusia, pertama adalah tentu saja kita merasakan raga, fisik kita. Fisik ini perlu kita olah. Dalam bahasa yang populer kita sebut dengan olahraga. Kesempurnaan fisik, keahlian fisik akan sempurna manakala kita mau mengolahnya, ya. Nabi kita Muhammad SAW memberikan suatu contoh yang baik kepada kita di masa itu, tentu saja di zamannya, dengan melatih berlari, melatih berkuda, melatih memanah, dan yang lainnya. Itu semuanya untuk bagaimana mengoptimalkan potensi materi yang kita miliki, ya.
Begitu juga kita, ya. Kita bisa berotot yang kekar dengan latihan olahraga. Kita bisa bermain sepak bola sebagai seorang pesepak bola, tentu saja dengan olahraga. Nah, olahraga ini bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita membutuhkan kecerdasan, kesehatan fisik kita. Dengan olahraga kita akan menjadi sehat, ya. Namun yang kedua perlu kita sadari juga, kita juga diberi akal, ya. Diberi potensi untuk berinovasi, berkreasi melalui akal, ya. Sehingga peradaban manusia tertopang maju melalui bagaimana kita mencerdaskan akal kita. Yang kita sebut dengan yang kedua, olah fikir, ya. Kita dituntut terus untuk bagaimana pemikiran kita, intelektual kita bisa menopang peradaban manusia. Ya. Nah, Al-Quran sudah memberikan motivasi terhadap kita. Ya. Afala tangqilun, bagaimana manusia engkau berakal, bisa menggunakan akalnya. Bagaimana bermuhasabah melalui akalnya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bukankah kau lihat onta diciptakan? Bagaimana kau menadhar? Menadhar itu melihat dengan akal. Ya. Onta diciptakan. Kita disuruh untuk berpikir, ya, proses terhadap penciptaan onta. Afala yang duruna ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Terus akal kita disentuh, diinspirasi oleh Al-Quran untuk dioptimalkan, sehingga untuk memacu peradaban manusia menciptakan sekolah-sekolah dari mulai tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, ya, SD, SMP, SMA. Itu dalam konteks bagaimana kita mengolah fikir, ya. Bagaimana kita cerdas dalam memberdayakan akal kita. Namun ada yang ketiga juga, di samping kita dituntut untuk cerdas dari sisi akliyah, kita juga dituntut mengoptimalkan kecerdasan dari sisi emosional dan spiritual. Dari sisi emosional, kita dituntut bagaimana memberdayakan diri kita, memanage emosi kita, sehingga kita menjadi orang yang dewasa. Orang yang bisa menghadapi permasalahan dengan kecerdasan emosi kita. Nah, tanpa kecerdasan itu, kita tidak mungkin untuk bisa melalui tahapan-tahapan kehidupan dengan baik. Oleh karena itu, emosi juga harus cerdas. Bagaimana kita bisa memotivasi diri, ya, dalam bahasa Arab, roja, optimis. Ya, optimis bagian dari emosi kita. Ya. Orang yang cepat hopeless, cepat putus asa, ya, itu menunjukkan kecerdasan emosinya rendah. Emosinya tidak stabil, labil, ya. Bagaimana kita menghadirkan sikap empati, ya, peduli, ya, terhadap kehidupan di sekitar kita. Baik itu kehidupan sosial maupun kehidupan lingkungan. Kehidupan flora, fauna. Itu membutuhkan empati kita dan emosi kita berbicara. Tatkala kita mampu menghadirkan empati terhadap kehidupan di sekitar kita, baik dari sisi sosial maupun lingkungan hidup dan lingkungan tidak hidup, disitulah kita cerdas dari sisi emosi. Kita juga menjadi pribadi pemaaf, menjadi pribadi yang mengakui kesalahan, suka maaf, meminta maaf, suka meminta maaf, suka minta maaf, suka memaafkan. Nah, itu adalah melatih kita dari si kecerdasan emosional.
kita apresiatif terhadap orang lain, ya, menghargai pendapat teman, menghargai pendapat keluarga, anak-anak kita, diapresiasi, ya, tidak menjatuhkan. Nah, itu bagian dari emosi kita, ya. Kita mampu mengelola konflik. Ini umpamanya kita jadi seorang manajer, seorang pemimpin, ya, seorang public figure. Tanpa pengelolaan konflik yang baik, maka akan cepat jatuh, ya. Oleh karena itu, pengelolaan konflik pada diri sendiri merupakan suatu keniscayaan dalam mengoptimalkan kecerdasan emosi kita, ya. Kemudian ada rasa tepo selero, ya, tepo seliro kata orang Jawa, ya, toleran, ya, tidak mudah tersinggung terhadap keberadaan aneka kehidupan yang kita jumpai, ya, sehari-hari, ya. Kemudian tenang, ya, pribadi yang tenang, tidak tergesa-gesa, ya, tidak terbawa oleh kemauan yang instan, ya. Oke, itu penjelasan yang sangat menarik dari Profesor Dr. Haji Sumanta MA. Dan sekarang Break. kita akan melewati jeda berikut. Selamat datang kembali di acara Ramadan Menyapa. Jadi sekarang sesi tanya jawab. Dari pernyataan 3 untuk menjadi manusia paripurna, bagaimana konteks puasa dalam hal spiritual? Silakan menjawab, Prof. Ya, terima kasih, ya, moderator Dede Ais, ya. Dalam konteks puasa, ya, tapi saya ingin menyampaikan dulu bahwa 3 kecerdasan itu saling beririsan, saling berkelindan, ya. Antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual itu sebenarnya terintegrasi, ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara konteks puasa, biasanya pada kecerdasan spiritual, ya. Jadi kita ini manusia, ya, manusia juga merupakan makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan di muka bumi dengan menanggung 2 misi, ya. Pertama, misi sebagai hamba, ya, abd, ya, di mana kita dihadirkan untuk menyembah kepada Khaliknya, ya. Ayat Al-Qur'an kita hafal semua, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini dalam konteks menghambakan diri, ya, dalam konteks taat, ya, terhadap perintah Tuhan, ya. Dan sebagai seorang hamba tentu saja apapun yang diperintahkan akan dilaksanakan, apapun yang dilarang maka akan menjauhi, ya. Yang kedua, misi yang kedua adalah kita sebagai manusia itu punya misi sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini manusia ini, ya. Siapapun dibebani amanah oleh Allah untuk menjadi seorang khalifah menolak, manusia menerima. Bahkan diprotes oleh malaikat, kan. Qalu ataj'alu fiha may yasfiku dima, ya kan? Ini ya Tuhan, gimana ini manusia kan suka menumpahkan darah, kan? Suka berperang, tapi manusia itu sesungguhnya memiliki kemampuan untuk menata, ya, khalifah, ya. Jadi di samping sebagai seorang hamba, maka manusia sebagai penata kehidupan di dunia, ya. Kita tahu semua tantangan hidup bisa ditaklukkan oleh manusia, bisa ditata, ya. Udara yang panas menyengat bisa ditaklukkan oleh manusia dengan penciptaan alat pendingin, ya, sehingga kita merasakan dingin di tengah cuaca yang sangat panas, ya.
ingin cepat sampai di suatu tempat, manusia menciptakan teknologi, ya, sehingga bisa dalam beberapa menit sampai di tempat yang jauh. Ya, lautan yang luas dapat dijelajahi oleh manusia. Ya. Nah, ini karena manusia memiliki misi yaitu sebagai khalifah. Jadi menata kehidupan, bagaimana kehidupan ini menjadi tentram, kehidupan ini menjadi nyaman, kehidupan ini menjadi sejahtera. Itu adalah misi manusia sebagai khalifah. Ya. Tuhan mengamanatkan kedamaian, mengamanatkan kesejahteraan itu terhadap manusia. Ya. Nah, itu yang perlu kita sadari betul, ya. Sehingga tatkala kita berbicara konteks puasa dalam kecerdasan spiritual ini sangat relevan, ya. Karena tujuan puasa itu untuk ketakwaan kepada Allah. La'allakum tattaqun, ya. Jadi goalnya itu adalah bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa adalah hamba yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manusia ini pada penciptaannya itu sudah diberi suatu lisensi oleh Allah, ya, oleh Tuhan, ya, bahwa manusia ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari roh ciptaanku. Ya. Bahkan ada tafsir yang mengatakan rohku. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ya. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, maka tatkala disempurnakan proses penciptaan manusia, ya, terjadi perkawinan, ya, antara sperma dan ovum, kemudian menjadi darah dan daging, dan siap, dalam bahasa Arab disebut istiwa, ya. Kemudian nafakh Tuhan, ruh ini menghembuskan ke jasad ini, wa nafakhtu, ya, dan aku hembuskan mirruhi, dari rohku. Ya, jadi ada mufassir yang mengatakan bahwa mirruhi adalah roh ciptaanku, dan mirruhi ruhku. Ya, itu luar biasa kan manusia. Makanya manusia itu pada prinsipnya, pada hakikatnya adalah makhluk yang suci. Ya. Karena apa? Karena bagian dari ruh ciptaan Tuhan. Faqau lahu sajidin. Maka tunduklah mereka kepada Tuhan. Sajidin secara seraya bersujud, ya, jadi tunduk dan patuh, ya. Jadi hakikat manusia itu sebenarnya makhluk yang loyal, yang taat, ya, yang tunduk terhadap ciptaannya. Nah, ini asal bawaan dari spiritualitas manusia, ya. Oke, penjelasan yang sangat menarik dari Profesor Dr. Sumanta MA. Kita akan melanjutkan bincang-bincang ini setelah jeda berikut. Kita lanjutkan kembali para pemirsa bincang kita dengan Profesor Dr. G.H. Sumanta MAG ini. Tadi sudah kita berbicara dan mendengarkan tentang bagaimana spiritual bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Mari kita lanjutkan dan dengarkan bersama bincang-bincang yang tadi belum selesai. Silakan Prof, mangga, ya, kita lanjutkan bincang-bincang. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa hakikat kita manusia ini adalah makhluk yang diberi potensi ilahiyah, ketuhanan. Sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, wa fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, ya. Kemudian ditakkid oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah
fabawahu yuhawidanihi ayunassironihi ayumajisanihi, ya. Ya, setiap manusia yang lahir, yang hadir di muka bumi ini adalah suci, ya, bersih, ya, tanpa noda. Ya, itu suatu kesadaran yang harus kita kita hadirkan, ya, dalam diri kita, ya, bahwa kita ini suci. Oleh karena itu, ibadah-ibadah itu ada orientasi untuk mengembalikan hakikat manusia ini pada kesucian, ya kan? Barang siapa puasa, mansoma Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, diampuni dosanya bagaikan bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Iya. Kalau saya lihat analisa itu dari perilaku sosial masyarakat yang apalagi apa yang tidak puasa, yang puasa aja nampaknya ini belum paham nih, Prof. Sehingga manfaat dari puasa. Disinyalir oleh baginda Nabi kan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna kullah sanah Ramadan." Iya. Tapi mereka tampaknya apalagi ini menjelang Lebaran yang banyak sekali mudik nih, ribut. Malah mereka justru menurut pemahaman saya kayaknya mereka gagal paham. Justru karena bisa mudik, bisa merayakan Idul Fitri dengan baju barunya gara-gara Ramadan atau puasa. Betul. Tapi mereka lebih mementingkan di luar dari puasanya ini, Prof. Jadi untuk membentukannya di sisi mana, Prof? Iya. Supaya jadi, bisa mereka membentuk. Untuk pembentukannya kita harus menyadari betul sisi luar, atau kita sering menyebut kulit dan isinya. Betul. Ya. Hakikat Ramadan dan simbol-simbol Ramadan. Kadangkala kita hanya mampu menangkap simbol-simbol Ramadan, tapi nggak masuk ke dalam inti Ramadan itu sendiri. Bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bulan ini Allah memberikan jaminan ampunan. Iya kan? Iya. Memberikan jaminan rahmah, memberikan jaminan etqu minan nar. Itu luar biasa, ya. Oleh karena itu intensitas ibadah Nabi di bulan Ramadan, ya, kalau kita amati itu ditingkatkan, ya. Jadi peningkatan itu bukan pada tataran kuantitas, ya, tapi kualitas. Ya. Itu dan diikuti oleh umatnya sampai sekarang. Hanya efek Ramadan ini, ya, syiar Ramadan hanya ditangkap simbol-simbolnya saja. Boleh saja Ramadan itu dimeriahkan, ya, kita gembira meriah, tapi jangan lupa isinya, ya, jangan lupa isinya. Ya, ibadah kan begitu, ya. Kita ibadah sholat, ya, syarat rukun kita perhatikan betul, ya. Betul, ya. Tapi jangan lupa motivasi niat sholat itu sendiri, ya. Kita harus niat lillahi ta'ala, kita harus ikhlas untuk melaksanakan ibadah, diorientasikan pada Tuhan. Ya. Cara menangkapnya itu tuh, Prof, yang mungkin mereka itu agak kesulitan, sehingga ya sesuai dengan tema kita kan, bagaimana Ramadan atau puasa bisa mencerdaskan intelektual, emosional. Nah itu cara menuju ke sananya tuh kira-kira seperti apa, Prof? Iya. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, ya, untuk menggapai Ramadan Karim ini, ya. Peningkatan intelektual. Kalau kita lihat tradisi di pesantren-pesantren, itu hampir semua pesantren membuka pengajian pasaran, ya kan? Kitab-kitab, ya, dari yang terkecil, bab kitab dasar sampai pasaran, ya. Nah, itu dalam konteks itu kan. Spiritual tentu saja, ya, kita mengasah spiritual untuk kecerdasannya, kita intensitas ibadah kita, ya, kita tingkatkan, sholat sunnah kita, bacaan Al-Quran kita, ya, sodakoh kita kan berbeda dengan sodakoh di luar Ramadan, ya, motivasinya, ya, karena di bulan ini kita punya garansi dari Tuhan, ya, tentang ampunan, tentang rahmah, dan tentang etqu minan nar, ya kan. Nah, jadi itu kita sambung-sambungkan, ya, irisan itu, ya, irisan antara intelektual, emosional jelas, ya, syahru sabr, ya kan.
bulan kesabaran, ya, bulan Ramadan itu kan melatih emosi kita, ya. Bagaimana kita bisa sabar menghadapi suatu tantangan, ya. Sabar dari yang membatalkan puasa, sabar dari perilaku yang tidak terpuji, ya kan, sabar dari godaan di luar diri kita, ya kan, ada yang menyinggung kita, kata Nabi bilang ana soim, saya ini berpuasa. Itu dalam konteks bagaimana kita mencerdaskan emosi kita, kan. Jadi 3 aspek ini menjadi apa? Menjadi bagian dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Iya. Nah, di dalam ini yang biasanya kayak apa tadi, yang biasanya orang-orang yang semacam ini kan sebetulnya ingin mencapai, yaitu dari kalau bisa ke takwa gitu ya, Prof. Iya. Tapi terkadang ini banyak yang belum bisa melihat tadi. Kalau mereka umatku tahu di balik Ramadan mereka pengen puasa terus setahun. Puasa terus sepanjang tahun. Tapi ini iya. untuk mencapai yang menggali gitunya tuh, Iya. memaknai secara tadi kata Prof, kadang jangan sampai kulitnya saja gitu. Iya. Sampai lebih dalamnya tuh kira-kira yang lebih menukik kepada kesana sehingga kesadaran yang muncul dari emosionalnya. Sebetulnya puasa juga kan menahan itu ya, Prof. Iya. Jadi kan tadi bisa menahan kesabaran. Pengen makan nanti dulu, maghrib dulu, Maghrib baru dulu, maghrib. iya. Iya, pengen istilahnya yang seneng-seneng nanti dulu, Iya. ditahan dulu, itu kan. Nah itu untuk memaknai yang sebetulnya jangan sampai kulitnya saja tuh kira-kira gini, Prof. Ini Ya itu banyak kan yang sebenarnya nggak ngerti. hakikatnya. Iya, Prof. Ya, jadi kita secara perilaku, ya, itu tertanam kesabaran itu. Iya. Nah, itu inti Ramadan. Ya. Kesabaran tertanam pada diri kita, ketaatan ya, tertanam. Jadi itu inti-intinya. Ya mungkin kalau kita lihat Ramadan dalam konteks yang lebih luas ya, kita lihat, kita mungkin simbol-simbolnya ya, syiar-syiarnya, ramenya ya. Kalau di kampung itu ya kita lihat ada obrog ya, obrog, kemudian di jalan sekarang penuh sesak, macet ya, karena penuh dengan orang jualan ya, berbagai macam barang ya, dari mulai pakaian, makanan semua dijajakan. Ya, itu kan Ramadan ya. Betul. Itu Ramadan dalam bingkai kehidupan ya. Tapi sesungguhnya tatkala kita mengorientasikan Ramadan ini, puasa ini pada la'allakum tattaqun, ya itu kita harus mengambil juga intisarinya ya. Bukan hanya kulitnya saja, tapi intisarinya harus kita ambil sehingga kita menjadi pribadi yang tadi dalam tema paripurna ya, pribadi yang ahsanu takwim ya, yang makhluk yang sangat mulia, sangat bagus ya, atau dalam bahasa tasawufnya al-insan al-kamil ya, manusia yang bisa merefleksikan sifat-sifat ketuhanan pada tataran kehidupan real ya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ya, Nabi kita kan sebagai al-insan al-kamil. Nah, kenapa Nabi itu dikatakan manusia paripurna? Dijawab oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran ya, akhlaknya dia mencerminkan nilai-nilai Al-Quran ya. Nilai-nilai Al-Quran ya kalamullah, semua dipraktekkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tatkala manusia ini ingin paripurna ya rujukannya Nabi kita Muhammad SAW. Yang diidealkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Untuk sebagai indikator bahwa mereka itu sudah bisa mengambil intisari dari puasa sehingga intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya cerdas, kira-kira di mana, Prof? Ya. Mereka itu, Prof. Indikatornya dapat kita lihat setelah bulan puasa, ya kan? Iya. Sama seperti indikator haji mabrur setelah melaksanakan haji. Ya kan? Betul. Setelah puasa, yang bersangkutan dari sisi emosional lebih tenang dalam menghadapi masalah. Tidak hopeless, tidak cepat putus asa, ya. Dia selalu optimis dalam kehidupan, ya. Kesadaran dirinya sebagai manusia muncul, ya. Ketaatan kepada Allah semakin bertambah. Ya. Jadi
perubahan, ya, transformasi dari kehidupan yang kurang baik Ada menjadi simbol-simbol baik, itu ya, Prof. Iya, Luar betul. biasa. Kualitas kehidupannya lebih baik. Berarti implementasi dari ibadahnya tuh muncul. Implementasi dari ibadahnya, Iya. ya, dampak Dampak itu, dari ya. ibadahnya itu kan ada. Sholat itu berimplikasi pada tanha anil fahsya wal munkar, ya kan? Iya. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya berdampak pada ketaatan manusia itu. Tatkala dia sholat, ibadah, indikatornya bagaimana sholatnya dia diterima umpamanya, kan gitu kan? Sholatnya penuh makna. Betul. Ya, dia menjadi orang yang taat, orang yang loyal terhadap Tuhan. Nampaknya masih perlu kita teruskan, tapi waktu kita istirahat terlebih dahulu. Maka pemirsa, kita dengarkan nanti kita pada selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Pak Profesor Dr. Sumanta M.Ag ini. Pemirsa, kita lanjutkan kembali bincang kita dengan Profesor Dr. Kiai Haji Sumanta M.Ag. Prof, kalau sebetulnya berarti yang saya tangkap tadi yang dibicarakan oleh Prof, bahwa sebetulnya ibadah mahdoh yang kita lakukan itu kita akan bisa mencapai kecerdasan itu kalau memang nanti di kehidupan kita keseharian itu bisa menerapkan dari makna-makna ibadah itu ya, Prof. Betul, betul. Oh, gitu ya, Prof. Jadi seperti itu ya. Ya, terintegrasi ya. Iya, Prof. Kehidupan kita itu tidak parsial, ya. Antara sistem belief, ya, sistem kepercayaan kita dengan kehidupan sosial juga nyatu. Iya. Jadi nggak bisa, ya. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim doifahu, maka muliakanlah tamu. Itu kan menyatu. Betul. Ya, antara kita iman dan realisasi dalam kehidupan. Fal yukrim jarohu, ya. Muliakanlah tetangga. Jadi keimanan kita disangsikan manakala kita tidak memuliakan tetangga, bahkan menyakiti. Berarti, kan? Iya, berarti bisa diistilahkan tadi emosionalnya, intelektualnya, dan spiritual tidak cerdas. Iya, tidak cerdas. Iya, jadi tidak terasah. Ibadah kan punya arah ke situ, ya, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, di masyarakat, di keluarga, di tempat kerja, ya. Itu kan harus tercerminkan, ya, dari nilai-nilai ibadah. Nilai-nilai ibadah itu. Iya. Sama juga puasa kan, puasa juga sama. Kita dituntut punya efek terhadap kehidupan sosial. Dengan puasa muncul sikap empati kita terhadap sesama manusia. Itu kan kecerdasan emosi, empati. Ya. Begitu. Nah, kira-kira kalau orang sudah bisa memaknai nilai-nilai Ramadan, kalau nanti dalam sikap kehidupannya, sehingga mereka tadi apa, punya empati, punya betul-betul bisa menghargai orang lain. Tapi itu tadi, Prof, yang banyak kan kalau kita kan mungkin kira-kira bisa nggak ada yang bisa menghalangi sih, katanya nafsu juga kan bulan Ramadan juga masih ini. Kira-kira supaya betul-betul kita itu berhasil gitu. Iya. Gimana, Prof? Iya. Kita manfaatkan waktu yang tersisa. Ya. Kita masih punya waktu 2 hari ya. Iya, betul, Prof. 2 hari. 2 lagi ya. Kamis, Jumat. Kalau yang lebarannya ikut Sabtu, ya. Betul. Kalau yang lebarannya sudah ikut ada yang Jumat, Prof. Ikut 1 hari lagi ya. 1 hari lagi. 1 hari lagi. Kita tingkatkan ya sekarang, Prof. Ya. Kita i'tikaf, ya. Luar biasa i'tikaf itu, ya. Ada satu ibadah yang kita mungkin kurang mendapatkan perhatian oleh kita, diam. Ya. I'tikaf kan diam itu di masjid. Kita bermuhasabah. Muhasabah itu apa? Evaluasi diri. Evaluasi diri itu apa? Ingin memperbaiki diri di masa selanjutnya. Jadi, apa yang sudah kita lakukan yang oleh hasil evaluasi kita gagal, ke depan akan berhasil. Karena kita mengevaluasi kelemahan-kelemahan itu. Iya kan?
kita mengevaluasi diri, mengevaluasi kehidupan sosial. Nabi kita Muhammad SAW mengevaluasi kehidupan sosial dengan bertahanus, bahasa Arabnya bertahanus ya. Tahanus itu kalau bahasa kita mungkin bertapa ya. Bertapa di Gua Hiro. Ya. Dari pagi sampai malam. Ya. Tinggal di sana. Siti Khadidah istrinya yang solehah itu, yang mulia itu selalu membawa makanan ke sana. Naik ke atas gunung. Ya. Kalau gua di Jazirah Arab itu di atas. Kalau kita di sini gua itu di bawah. Ya. Kalau di sana kan ke atas. Ya, paling puncak di sana ada gua. Ada di situ Gua Hiro, ya kan? Dari Jabal Nur itu ada Gua Sur juga di atas itu. Ya. Jamaah haji kalau ke atas itu banyak nggak sampai itu kalau ke Gua Sur itu. Itu bertahanus, diam. Ya. Diam, mengevaluasi diri, muhasabah, ya. Dan dengan sucinya jiwa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq. Ya kan? Betul. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hiro pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disuruh membaca dengan nama Tuhanmu, dengan menyebut nama Allah. Nah, itu luar biasa kan? Haji sama juga kan? Betul. Al-Hajju Arafah. Ya. Haji itu hakikatnya adalah wukuf di Arafah, diam itu. Nah, disitulah kita bisa memahami kehidupan dengan diam. Ya. Karena kita punya waktu untuk kontemplasi, untuk evaluasi diri. Ya. Ingat dosa, akhirnya di Arafah itu kita memohon ampun. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, ya, yang terpisah 100 tahun, kemudian dipertemukan di Arafah, di situ dia bermunajat, ya. Wukuf di Arafah. Ya. Jadi sisa waktu itu yang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah yang tidak pernah ditinggalkan i'tikaf. I'tikaf itu kan diam ya. Itu juga berarti bisa mencerdaskan nanti ya Prof? Iya, bisa mencerdaskan, itu jelas. Karena nanti bisa memperbaiki diri, ya. Karena muhasabah itu memperbaiki diri kita, gitu ya, perenungan, kita evaluasi diri, kita kontemplasi, ya. Sehingga ke depan kita bisa memplanning, ya kan, bagaimana kehidupan yang lebih baik dibandingkan kehidupan yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya kehidupannya terpuruk menjadi bangkit, ya kan, tidak apatis tetapi roja, optimis. Ya. Nah, itu kan emosi. Betul. Kan, kecerdasan emosional kita. Ya. Tapi punten ya Prof, kalau dilihat dari tahun ke tahun tuh, nampaknya kayak prihatin tuh. Setiap kali puasa menjelang 15 ke atas, musola sepi, apa sepi. Berarti ini kecerdasan tadinya kayaknya mampi, aduh. Ya. Iya itu Prof. Ya, itu sebagai evaluasi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Betul. Nah, itu perlu dikaji juga, ya. Apakah pengamalan agama ini hanya sebagai simbol saja, rutinitas, ya. Betul. Atau bahasa Cirebonnya manis-manis lambe. Mas ikut-ikutan baik. Kanggo gitu. Pemanis kan. Iya, ikut-ikutan baik. Ikut-ikutan di bulan Ramadan. Padahal di dalamnya penuh dengan hikmah, ya, penuh dengan nilai, ya, yang akan berdampak pada kehidupan kita. Atau mungkin ini Prof, biasanya dia supaya jadi takwa itu bukan hanya sebatas harapan ya mungkin Prof, tapi tujuan, goalnya itu. Iya. Sehingga kalau tujuan kan hanya atau harapan kan hanya sebatas ya kalau bisa ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Mungkin tujuan goalnya mungkin ya Prof. Harus kita jadikan goal. Kita harus menjadi muttaqin, kan gitu kan dengan puasa ini. Sebagai muttaqin, orang yang diberi suatu janji oleh Allah SWT, al-jannah, ya. Uiddat lil muttaqin, ya. Yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Ya, itu harus ke situ. Semangat ibadah kita. Iya, harus tujuan bukan harapan. Tujuan, ya. Kalau la'allakum tattaqun kata itu memang harapannya Allah.
Tapi Iya. kalau sudah di kita sebagai makhluknya mungkin Makhluknya harus- bukan hanya tujuan harapan, tapi sudah Kalau dalam bahasa Arab sudah masuk ke wilayah litaroji. Litaroji itu harapan yang iya. harus digapai, bukan mengangan-angan. Kalau harapan yang mengangan-angan kan namanya litamani. Litamani. Ya, jadi kita harus litaroji, ya, optimis, betul. betul. Kita menggapai Iya. takwa Iya. kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya Prof bincang kita yang tadi selama beberapa menit itu sudah sampai di ujung nih. Kita simpulkan aja ya Prof ya. Iya. Pemirsa, alhamdulillah bincang kita dengan Prof Dr. Kiai Haji Sumanto MAG nampaknya sudah selesai. Mari kita sama-sama dengan berpuasa dan kita renungkan, kemudian kita pikirkan, jangan sampai puasa kita hanya sebagai simbol saja, tapi betul-betul puasa kita renungkan sehingga muncullah sebuah kecerdasan, baik itu emosionalnya, spiritualnya, ataupun intelektualnya, dengan cara bukan hanya puasa itu adalah la'alla atau menjadikan sebatas harapan, tapi merupakan sebuah tujuan, sehingga pasti insya Allah orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kecerdasan-kecerdasan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Demikian bincang kita pada sore hari ini, Ramadan Menyapa, kerjasama Yayan Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTV. Kita selesai pada sore hari ini. Kita berdua, Profesor Dr. Kiai Haji Sumanto MAG dan saya sebagai moderator undur diri dan mohon maaf atas segala kurangnya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.